Shalom saudaraku, kita masuk episode 285 dari seorang ibu yang menanyakan melalui chatting doa pagi. Pak Erastus, suami saya sudah pensiun dinas di kepolisian. Kami komit mau melayani Tuhan. Tapi hari ini saya berubah, malah minta suami cari kerja karena anak kami yang kecil masih kuliah. Saya takut kekurangan nanti. Saya harus bagaimana, Pak? Salahkah saya malah berbalik untuk melayani? Ibu pasti tidak memahami dengan tepat apa yang disebut pelayanan. Pelayanan bukan hanya kegiatan di lingkungan gereja. Ya, saudara. Pada intinya pelayanan adalah segala sesuatu yang kita lakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Tentu yang menyenangkan hati Tuhan yang pertama, perbuatan-perbuatan kita yang sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, perbuatan-perbuatan kita yang membuat orang lain mengenal Allah. Dan tentu kalau di lingkungan orang Kristen, kita membuat orang Kristen menjadi dewasa rohani. Itu maksudnya pelayanan, ya. Jadi sebenarnya ketika suami belum pensiun, masih di dinas kepolisian, itu pun pelayanan karena polisi itu abdi negara. Dan abdi negara itu juga adalah hamba Tuhan. Tentu kalau melakukan tugas dalam kebenaran sesuai dengan sumpah jabatan dan tugas yang harus diemban. Sebagai aparat keamanan, melindungi, mengayomi masyarakat, itu sudah merupakan pelayanan. Ya. Nah, sekarang pensiun di dinas kepolisian bisa dinas di tempat lain, entah sebagai pedagang, sebagai misalnya pimpinan security, dan lain sebagainya, itu juga pelayanan. Ya. Sementara itu pasti nanti Tuhan akan menempatkan ibu dan bapak dalam kegiatan gereja bila itu diperlukan. Nah, ini yang penting ibu pahami. Saya setuju kalau boleh menyampaikan ini ya, bapak bekerja, cari kerja untuk anak bisa kuliah. Bagus ya. Disitulah pelayanan yang sesungguhnya. Ibu sendiri kalau tidak memiliki pekerjaan atau profesi tertentu, menjadi ibu rumah tangga itu pun pelayanan. Mempersiapkan anak-anak menjadi orang-orang yang kelak berguna bagi kerajaan surga. Amin. Dari 0812 9860 dan seterusnya, wanita usia 26 tahun. Salam Pak Era, saya harap Bapak senantiasa semakin kuat dalam pengiringan pada Tuhan. Begitu juga untuk semua anggota tim Truth ID. Terima kasih ya. Makasih. Terima kasih Pak Eras atas kerja kerasnya menjadi saluran kebenaran bagi kami semua. Tuhan senantiasa menjaga kita semua. Bapak, tanpa ada maksud merendahkan pihak manapun, saya ingin mengetahui bagaimana kita harus menanggapi ibadah doa malam kepenuhan Roh Kudus yang menjadi salah satu acara ibadah penting dari salah satu denominasi gereja karismatik di Indonesia. Bagaimana harusnya kita menanggapi dari pandangan yang alkitabiah? Terima kasih. Doa 10 hari ini memang menjadi kebiasaan gereja-gereja aliran Pentakosta karismatik. Ya. Setelah kenaikan Tuhan Yesus, mereka menanti doa kepenuhan Roh Kudus. Kalau menurut saya tidak perlu dilakukan karena Roh Kudus sudah datang dan tidak perlu dinantikan dalam 10 hari itu. Tetapi kita menantikan Tuhan setiap hari, menghadap Tuhan. Hidup penuh roh artinya kita selalu berpikir, berperasaan sesuai dengan Roh Kudus atau sesuai dengan Roh Allah. Itu lebih dari doa 10 hari. Kalau doa 10 hari seakan-akan menantikan Roh Kudus, lalu sering memaksakan ada penuangan Roh Kudus, sering terjadi bahasa roh yang dipalsukan, malah akhirnya mendukakan hati Tuhan.
Dan sudah biasa di doa 10 hari itu orang menjadi emosional. Maka doa 10 hari diganti doa setiap hari. Oke? Kalau mau doa setiap hari. Atau seminggu 3 kali, seminggu sekali doa bersama, ya. Roh Kudus sudah hadir, ya. Sudah datang dan ditandai dengan jelas, dengan lidah api, suara gemuruh dan lain-lain sebagai verifikasi bahwa apa yang dijanjikan Allah itu digenapi. Seperti yang tertulis dalam kitab Yoel, juga yang diucapkan oleh Yohanes Pembaptis. Cukup. 0812 44 55 dan seterusnya. Shalom, perkenalkan saya dari Manado, saya dari gereja di Manado, dan saya sudah lama dengar khotbah Pak Eras dan menjadi pecinta suara kebenaran. Saya dari Gemim. Saya mau tanya Bapak, kenapa saya benci dosa? Dan apakah saya harus dibaptis lagi? Saya mau tanya Bapak, kenapa saya benci dosa dan apakah saya harus dibaptis lagi? Terima kasih. Benci dosa itu bukan masalah. Benci dosa itu justru anugerah. Artinya Anda bertumbuh sampai benci dosa. Yang salah itu malah cinta dosa. Benci dosa itu harus, dengan benci dosa kita tidak melakukan dosa atau tidak hidup dalam dosa. Apakah harus dibaptis lagi? Tidak perlu. Tunjukkan kebencianmu terhadap dosa dengan hidup suci, taati firman Tuhan. Ya, oke. Hidup suci, tidak melukai sesama, segala sesuatu yang kita lakukan selalu sesuai dengan kehendak Allah. Itu yang benar. 0813 5968 dan seterusnya. Pak Erastus Sabdono, saya laki-laki usia 43 tahun. Saya sekeluarga Kristen dengan 2 anak wanita, semua wanita ya, 2 anak. Suatu hari anak saya yang besar, yang saat ini sudah remaja, bertanya tentang bagaimana silsilah manusia berkembang biak turun-temurun menurut Alkitab. Semula saya sangat yakin bisa jawab, tapi setelah saya mendengarkan pertanyaannya, saya cukup terdiam dan terus terang belum bisa menjawab dan menjelaskan secara tepat dan benar. Meskipun demikian, saya sangat senang bahwa anak saya memiliki analogi pemikiran yang logis dan kritis dengan tetap yakin bahwa Alkitab itu tetap memiliki sisi penjelasan ilmiah, logika, bukan cerita dongeng. Adapun pertanyaan tersebut adalah Kejadian pasal 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Namun menurut Alkitab Hawa baru diciptakan, Kejadian pasal 2 21 sampai 25. Pertanyaannya, apakah ada perempuan lain sebelum Hawa diciptakan seperti yang tertulis di Kejadian 1? Saudara harus tahu bagaimana proses penulisan Alkitab. Kejadian pasal 1 itu merupakan rangkuman. Sedangkan Kejadian pasal 2 itu penciptaan secara khusus. Penjelasan secara khusus. Ketika dikatakan diciptakannya lah mereka laki-laki dan perempuan, itu dijelaskan secara detail, secara terperinci di Kejadian pasal 2. Jadi tidak ada kontradiksi di situ. Jadi Kejadian pasal 2 penjelasan terhadap Kejadian pasal 1. Adam dan Hawa memiliki 2 anak, yaitu Kain dan Habil, dan diceritakan akhirnya Habil dibunuh sehingga Kain melarikan diri. Pertanyaannya, siapakah istri Kain yang nantinya melahirkan keturunannya jika anak manusia pertamanya Kain dan Habil? Apakah setelah Adam dan Hawa memiliki anak lagi, artinya Kain nantinya menikah dengan saudaranya sendiri? Yang pertama, Habil meninggal diganti Set. Dan umur manusia bisa ratusan tahun dengan kondisi fisik yang sempurna, artinya mendekati sempurna dengan environment, dengan alam yang baik. Manusia menjadi kuat dan sehat, dan tidak ada atau belum ada hukum Taurat yang melarang incest, dan tentu ini incest. Kain menikah dengan saudaranya sendiri. Tapi bayangkan ya, ini umurnya ratusan tahun. Jadi ketika Adam memiliki anak memiliki anak lagi, bisa saja Kain menikah dengan cucu dari Adam.
atau cicit dari Adam. Jadi manusia itu banyak. Tentang fakta bahwa ras manusia berbeda-beda, apakah ada penjelasan di Alkitab jika mereka semua berasal dari satu generasi, yaitu keturunan Adam dan Hawa, dan sejak generasi keberapa mereka bisa menghasilkan keturunan dengan ras yang berbeda-beda. Sejak peristiwa Menara Babel, yaitu pasca air bah yang melanda dunia pada zaman Nuh, saudara, maka manusia tercerai-berai. Ya. Mereka memiliki wilayah atau tempat yang sangat mempengaruhi warna kulit, kondisi fisik, sampai perubahan gen-gennya. Maka lahirlah ras-ras tersebut. Dan itu bukan sesuatu yang mustahil, bukan sesuatu yang asing, bukan sesuatu yang tidak mungkin. Nah, ini yang saya bisa jawab, dan ini mudah sekali jawabnya. Ini jawaban saya. Terus terang, karena memang saya belum bisa menjawab, saya mohon agar Pak Eras membantu memberikan pencerahan ini. Ya, sampaikan ini kepadanya. Terima kasih. 0812 7390 dan seterusnya. Salam Pak, saya ibu rumah tangga umur 46 tahun dari Pangkal Pinang. Tepatnya hari Minggu 5 September 2021 pukul 11.29. Live ibadah raya puji-pujian hari-hari hidup, rasanya tak sanggup mengumandangkan lagu itu karena semakin merenungkan perjalanan hidup dan riwayat perbuatan hidup selama ini. Ya, hari-hari hidup itu. Hari-hari hidup datang dan berlalu bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau berikan jawabnya. Mengapa aku di sini di gembara dunia? Ini pasti ibadah raya melalui Truth ID yang jam 11. Namun sungguh terima kasih banyak melalui Bapak. Sungguh terima kasih banyak melalui Bapak, saya banyak mencermati perjalanan hidup ini yang tidak bisa saya utarakan di WA ini. Namun saya yakin tiap kali memori saya direview tentang pribadi dan tindakan yang tidak menjaga pikiran dan perasaan Allah selama ini, ada keyakinan bahwa saya pasti bisa menuju kesempurnaan. Saya pasti terus berjuang ikut Bapak, ikut Pak Eras ke LB3. Saya tantang diri saya. Saya tidak mau mundur. Kalaupun mau maju, itu sulit, biarlah. Saya sudah komitmen, kalaupun tidak bisa maju cepat, namun target tiap hari harus ada pencapaian kedewasaan rohani. Sehat selalu ya Bapak. Dengan saya kirim WA ini, saya ingat bahwa komitmen harus diperbaharui tiap hari. Terima kasih kepada ibu rumah tangga usia 46 tahun dari Pangkal Pinang. Terima kasih, saya dikuatkan dengan tulisan ini, dengan tulisan di WA ini, karena dengan ini saya harus lebih menjaga hidup saya untuk menjadi teladan. Ya, mahal sekali, ya, dipercayai orang itu mahal. Terima kasih. 0838 7965 dan seterusnya. Laki-laki usia 33 tahun tinggal di Tangsel, Tangerang Selatan, ya. Saya dan istri sebelumnya Kristen, tapi kami berpindah agama, berpindah kepercayaan ke Islam karena kekecewaan. Tetapi kini kami kembali karena kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, sehingga kami dibawanya kembali, serta sekarang menyadari Dialah Tuhan dan mengubah hidup kami. Kami ingin bertumbuh di komunitas yang sungguh-sungguh hidup benar di dalam Tuhan, seperti di tempat yang dipimpin Bapak Erastus. Apakah saya dan istri dapat dibantu? Kami ingin berkemas-kemas agar berkenan di hadapan Tuhan. Baik, nanti akan dihubungi oleh konselor kami, dan Bapak sudah menjadi anggota keluarga kami. Sejak cinta suara kebenaran, maka Bapak menjadi anggota keluarga kami, dan Bapak saya nyatakan sebagai keluarga kami. Ya, nanti akan dihubungi oleh konselor kami. Selamat datang kembali ya, menjadi orang percaya dan tetaplah setia.
dan kita bersama-sama berkemas-kemas pulang ke surga. Puji Tuhan. 0895 2094 dan seterusnya. Salam Bapak rohani saya, Pak Era, saya Ibu NN umur 58 tahun. Saya mau sharing soal rumah tangga saya yang sangat rumit. Saya adalah salah satu jemaat GSKI di salah satu kota. Saya terus dengar khotbah Bapak. Saya sudah beberapa kali bertemu dengan Bapak. Firman Tuhan yang Bapak sampaikan sangat menguatkan iman saya dan mengubahkan saya menjadi baru. Tentang kebenaran, saya bersyukur pada Tuhan dengan badai yang menimpa rumah tangga saya. Saya diubahkan Tuhan, saya mencari wajah Tuhan, saya lebih dekat dengan Tuhan. Saya dengar khotbah Bapak wanita surgawi, Abam dan khotbah lainnya sangat menguatkan iman saya. Saya mau sharing boleh Pak secara pribadi tentang suami saya yang selingkuh. Konseling pribadi ya. Saya sudah banyak dengar kok pencerahan Bapak. Ini mau konseling pribadi tapi pasti tidak dikenal ya. Ya. Kalau suami selingkuh berkemas-kemas saja pulang ke LB3. Kalau suami selingkuh berkemas-kemas saja pulang ke LB3. Saya suka lagu Bapak, Gairah Hidupku dan lagu Saat Pulang dan lagu lainnya. Banyak dosa saya Pak, saya sudah bertobat. Apakah Tuhan mengampuni saya? Loh. Terima kasih Pak Eras, Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak semakin luar biasa dipakai Tuhan, menguatkan, memenangkan jiwa untuk kemuliaannya. Tentang suami yang selingkuh. Oke. Suami selingkuh, apakah masih selingkuh atau sudah tidak selingkuh? Apakah dia masih selingkuh, apalagi sudah tidak selingkuh? Ampuni dan maafkan kesalahannya. Ya, ampuni dan maafkan kesalahannya. Tapi kalau pria selalu selingkuh, apalagi selingkuhnya melakukan hubungan seks dengan banyak wanita, harus dipertanyakan dia sehat atau tidak. Jangan dia membawa penyakit, lalu istri bisa kena penyakit. Apakah penyakit sipilis, apakah yang disebut Raja Singa, atau bahkan HIV. Dan ini juga harus diperhatikan. Tetapi suami menjadi bagian dari beban istri, beban ibu, tentu harus dilayani dalam arti dikasihi, tunjukkan kasih yang tulus supaya ia bisa dibawa kepada Tuhan. Dan jangan banyak bicara, jangan banyak khotbah dengan perkataan, tapi berkhotbahlah dengan perbuatan, karena firman Tuhan mengatakan suami yang tidak takut akan Allah diselamatkan oleh perbuatan istrinya, oleh kelakuan istrinya. Tetap setia, Bu, dan kami mendampingi Ibu. Jika ada pertanyaan lagi, dan jika Ibu juga butuh pendampingan, kami mendampingi Ibu. Saya tidak tahu ini pertanyaan apakah sudah dalam keadaan suami bertobat atau masih melakukan perselingkuhan. Ya. Tapi bagaimanapun, ampuni suami, layani dengan baik, tunjukkan buah kehidupan yang baik supaya suami bertobat. Bisa, optimis. Tapi kalau hari ini suami belum bertobat, tetaplah setia kepada Tuhan dan tidak terganggu oleh keadaan ini. Jangan memberhalakan masalah. Ya, oke. 0812 2781 dan seterusnya. Salam Bapak rohani kita dan Bapak Pendeta Rastus. Perkenankanlah saya dari Salatiga, mohon izin untuk sambengan saya Bapak Pendeta Rastus. Dulu saya pernah minta pendapat anak saya yang perempuan. Dulu anak saya sudah ditinggal menikah oleh pacarnya. Sekarang cerai, laki-laki itu mendekati anak saya. Ternyata anak saya masih cinta dan minta izin untuk menikah dengan laki-laki yang sudah cerai. Apakah bisa nikah di gereja Bapak Pendeta Erastus? Mohon penjelasan Bapak Erastus, saya wanita umur 66 tahun dan anak saya perempuan sudah umur 41 tahun. Aduh. Sudah umur 41 tahun ini pasti sudah merasa mendesak menikah. Kalau saya jadi ibu, saya akan larang anak ini nikah dengan pria yang cerai tersebut. Dan ini cerainya cerai meninggal atau cerai
masih hidup. Memang terlalu gegabah saya berkata, jangan terima laki-laki itu. Mungkin bisa dikatakan gegabah. Tetapi kalau saya melihat kisah sebelumnya, saya juga jadi teringat. Ditinggal menikah oleh pacarnya seorang laki-laki, ini menunjukkan ketidaksetiaan. Lalu dia menikah, dia meninggalkan perempuan itu. Besar kemungkinan pria ini juga akan meninggalkan anak ibu. Menurut saya pertimbangkan. Ya, apalagi dia cerai. Ya, ini bukan soal boleh tidak boleh menikah di gereja. Gereja A melarang, gereja B ada yang menerima. Tetapi yang penting di sini masa depan anak ibu. Lebih baik tidak menikah daripada menikah nanti kehilangan kehidupan. Sementara saya jawab ini, lebih baik tidak menikah dengan pria seperti itu. Atau bahkan lebih baik tidak menikah daripada menikah bertemu dengan orang yang salah. Nanti akan menyesal. Udah. 08524617 dan seterusnya. Salam Pak Eras. Saya wanita usia 33 tahun asal Palangkaraya, Kalteng. Ayah mertua saya saat ini berumur 90 tahun dan sudah pikun dan sedang sakit batuk. Dulu aktif merokok, tembakau, rokok pipa. Tahun 80-an beliau adalah penatua gereja. Seorang yang aktif dan dermawan, hidupnya penuh belas kasih ke sesama, bahkan beberapa kali memberikan rumah untuk menampung jenazah orang sebelum dimakamkan, artinya membangun rumah duka. Rela memberikan apa yang dipunyai, meskipun dia sendiri tidak tahu besok mau makan apa. Kemudian ada trouble di gereja. Beliau dituduh mencuri uang kas gereja oleh sesama penatua juga. Kenyataan yang sebenarnya menuduh itulah pelaku sebenarnya. Beliau kecewa dan keluar dari gereja dan berjanji bahwa dia tidak akan menginjakkan kaki di gereja lagi. Sampai sekarang beliau hanya tekun membaca Alkitab dan berdoa setiap hari di rumah dengan daya ingat yang luar biasa. Tahun kemarin sebelum sakit dan drop, daya ingatnya bagus. Beliau pernah sakit tahun 2018 dan hilang kesadaran beberapa menit, tapi puji Tuhan masih diberikan kesempatan hidup. Kemudian beliau bercerita kepada saya, katanya waktu dia sedang tidur, rebahan, dia melihat sinar putih terang berkilau dan ada suara berkata dalam bahasa Dayak ngaju. Amun aku manyundau ikau kadue kali aru ikau buli aku. Artinya jika aku menemuimu untuk kedua kalinya maka engkau akan pulang kepadaku. Sekarang tahun 2021 saya teringat tentang perkataan itu. Beberapa bulan yang lalu saya pernah menanyakan kepada Tuhan apa artinya perkataan tersebut. Apakah Tuhan menjumpai beliau dalam bentuk mimpi atau penglihatan lagi? Tetapi ada kata yang terus terngiang di pikiran saya bahwa kata menjumpai dia kedua kali adalah Tuhan menjumpai melalui kebenaran firman Tuhan seperti yang Pak Eras khotbahkan. Bulan Agustus kemarin kami ada pulang menjumpai beliau dan saya putarkan khotbah Pak Eras tentang kematian yang bermartabat. Lewat saya, beliau serius mendengarkannya. Saya lihat beliau serius mendengarkannya. Sehari setelah itu kami pulang, tapi sebelum kami pulang, saya dan suami duduk di dekat beliau dan beliau berbicara tentang firman Tuhan di Matius 5. Kemudian beliau dengan lancar dan tegas berdoa untuk kami. Yang saya tanyakan, tepat dan benarkah tindakan yang saya lakukan? Karena sebelum memutar khotbah itu, saya bergumul melewat doa setiap pagi kepada Tuhan, apa yang harus saya perbuat untuk orang tua terkasih ini. Terima kasih dan maaf jika terlalu panjang. Oke, Bu. Pria ini saya pandang orang baik. Dan kalau dia mau mendengar khotbah saya, mempersiapkan kematian yang bermartabat, dengan pengalaman pernah menjadi orang Kristen yang aktif, dan walaupun tidak ke gereja, dia masih berdoa dan baca Alkitab, pasti dia menangkap kebenaran itu. Dan sejak itu dia bisa berdoa untuk Anda, bukan? Berarti firman itu potensi besar, kemungkinan besar maksud saya, mengubah dia. Kasih khotbah lagi,
khotbah-khotbah saya, beri link Truth ID agar dia dipersiapkan pulang ke surga. Tindakan ibu sangat benar. Beri dia khotbah Truth ID. Ya, khususnya mengenai persiapan kematian, juga ada khotbah saya mengenai berkemas-kemas. Oke. 08 13 61 27 dan seterusnya. Salam Pak Era, saya wanita usia 49 tahun meminta bantuan Bapak. Anak perempuan saya hamil di luar nikah dengan duda muslim. Keluarga pria itu datang kepada kami bicara untuk mereka menikah secara muslim. Saya melarangnya untuk menikah. Saya bilang biar mereka cari jalan masing-masing. Tetapi anak saya nekat mengikuti pria itu sampai sekarang dan anaknya sudah lahir. Saya menyuruh anak saya meninggalkan laki-laki itu, tapi anak saya belum mau. Bagaimana ini, Pak? Nomor teleponnya akan saya catat, akan dihubungi dan memberikan penjelasan. Ini duda, bagaimana, tinggal di mana, dan lain sebagainya. Tidak bisa saya jawab, nanti saya bisa salah. Karena saya tidak tahu kasus ini secara lengkap. Anaknya umur berapa, ya dudanya umur berapa, dia cerainya bagaimana, dan lain sebagainya. Anak ibu masih Kristen enggak, diizinkan ke gereja tidak, ya. Mesti harus tahu, dan ini menyedihkan. Aduh, saya terus terang jadi nyut gitu, hati saya nyut, karena saya juga punya anak gadis. Nyut gitu, sedih. Tetapi saya minta ibu tidak gegabah. Gegabah menyuruh anak itu meninggalkan laki-laki itu. Walaupun ini tindakan yang belum tentu salah. Ibu berdoa dulu. Tapi ibu akan didampingi oleh seorang konselor wanita, dan saya harap mudah-mudahan ibu akan mendapatkan pencerahan dan pendampingan dari kami, ya. Oke. 08215133. Salam Pak Era, saya mau bertanya. Matius 19 ayat 9. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan itu, dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Apakah berarti duda cerai yang istrinya masih hidup tidak boleh menikah, ya Pak? Misalnya dia cerai karena istrinya selingkuh dan sudah nikah lagi, terima kasih. Ini juga saya tidak bisa jawab dengan vulgar karena tidak tahu kasusnya dengan lengkap. Tapi saya beritahu, firman Tuhan mengatakan, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena pornos, lalu kawin dengan perempuan lain, ia moikos. Ada dua kata itu ya, pornos dan moikos. Tetapi ini kasusnya pasti unik dan tidak bisa dijawab ketika ia mengatakan bahwa ia duda cerai. Apakah berarti duda cerai yang istrinya masih hidup tidak boleh menikah? Ya Pak, misalnya dia cerai karena istrinya selingkuh dan sudah menikah. Ini kasus yang khusus yang tidak bisa dipecahkan dengan satu konseling. Yang pertama, saran saya, coba ikut-ikut saya mengenai perceraian. Yang kedua, penanya ini akan ditelepon, ini laki atau perempuan? Ini kayaknya laki-laki nih, si dudanya ya. Oke, saya kira cukup itu ya di episode ini. Saya berharap kita akan kembali di episode yang akan datang ya. Sampai bertemu di episode 286 ya. Sampai jumpa, Tuhan berkati.